dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya mahasiswa program pendidikan Prodi Guru dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dengan nomor peserta PPG 202020196264. Dengan nomor induk mahasiswa 23065050010951. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dalam materi mengidentifikasikan unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar di kelas 7 PTD SMP Negeri 5 Samadanga, Kabupaten Gires. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Semoga bisa sempurna ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Semua hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan dengan materi mau nanya dulu materi yang lalu tentang apa? Tentang deskripsi. Ya, sekarang kita melanjutkan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian ini ada teks ceritanya. Ini membagikan teks ceritanya. Teks cerita imajinasi ya. Ini cek teks cerita. Imajinasi. Baca tentang teks imajinasi. Sudah tahu tentang teks narasi? Apa itu teks narasi? Ada yang tahu apa itu teks narasi? Sebelum ibu melanjutkan video, ada yang tahu tentang teks narasi? Hah? Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Kemudian ada peristiwa itu bisa benar atau bisa terjadi atau khayalan. Nah, kemudian ada ciri-ciri teks narasi. Ada berapa ciri-ciri teks narasi? Ada yang
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bahasa Indonesia bersama saya, Miss Mita Sulistiawati. Kali ini Miss Mita akan membahas materi di kelas 7, khususnya untuk materi teks narasi. Perhatikan ya baik-baik. Jadi yang tahu teks narasi itu apa? Jadi teks narasi disebut juga sebagai teks imajinasi atau imajinatif. Nah, sesuai dengan namanya, imajinasi tentunya bersifat hayalan. Meskipun yang digambarkan bersifat hayalan, namun pembaca atau pendengar biasanya terbawa dalam suasana yang diceritakan. Teks narasi dapat diartikan sebagai karangan yang berisi rangkaian peristiwa, dan masalahnya didukung oleh pelaku atau para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara tertentu. Narasi juga dapat diartikan sebagai rangkaian kejadian dari waktu ke waktu, dijelaskan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Tujuan menyampaikan suatu idea atau pengalaman yang baik untuk sang pembaca, menyampaikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan, dan menyampaikan pengalaman indah untuk pembaca. Profesor Dr. Hal Nasution menuliskan dalam bukunya yang berjudul Islam Rasional bahwa maka perlu kita sebagai umat Islam untuk mengetahui isi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita dapat mengambil pelajarannya. Al-Quran selain membawa ajaran akidah, syariat, akhlak, janji dan ancaman, filsafat, isyarat-isyarat juga berisi kisah-kisah, terutama kisah seputar para nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, serta umat lainnya yang hidup karena keangkuhan mereka. Dari tulisan tersebut dijelaskan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah yang memang di dalamnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Adapun kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Kalimat tidak langsung bisa juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh itu. Yang terakhir dari teks narasi adalah cara menyajikan dan menyampaikan. Yang pertama, kita perlu menentukan ide tertentu, dan yang kedua, menciptakan tokoh, menentukan latar, menciptakan alur, dan mulailah menulis. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat video tadi. Apa yang kamu lihat tentang video yang tadi? Tentang apa kira-kira? Tentang teks narasi. Ada lagi? Apa lagi yang dibicarakan di dalam teks tadi? Unsur teks. Ada berapa unsur teks narasi? Ada berapa? Unsur teks narasi itu ada berapa tadi? Nah, apa saja? Lagi? Kata.
Bisa dibaca teksnya? Bayangan dalam cahaya. Bisa baca?
Iya, kelompok 1. Setelah mengetahui dia telah memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dan dari ancaman bahaya para penjahat. Iya, ada yang lain? Iya. Setelah mengetahui dia telah memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Iya. Nomor 3 tadi. Setelah mengetahui dia telah memiliki kekuatan super, ya. Ia bertekad untuk memperbaiki dirinya dari ancaman bahaya para penjahat. Ya, itu tafsiran cerita bayangan dalam cahaya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya, kerja kelompok. Nah, ini ada kerja kelompok. Ibu bagikan kelompok dulu. Ini kelompok 1, ini 2, ini 3, 4. Nah, LKPD-nya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, 3 orang aja. Tak boleh maju kelompok 4 dulu. 3 orang aja boleh. terima kasihku. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Yang kelompok 4 yang pertama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adalah cerita yang menggunakan dua atau lebih pengertian berbeda. Tiga, tuliskan pengertian dari tiga organisasi istilah yang digunakan untuk menjaga berkah arah atau untuk suatu hal atau orang. B. Komunikasi istilah sebuah perusahaan tak diinginkan dari sebuah perusahaan tak diinginkan dari sebuah penyakit. D. Resolusi istilah keputusan atau keputusan penindakan yang berupa permintaan ataupun tuntutan. D. Koda adalah unsur yang terdapat pada cerita yang mengandung amanat atau pesan. Nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Empat, nilai yang terkandung adalah nilai moral, nilai etika, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius. 5. Tuliskan yang kerangka dalam menulis cerita imajinasi. 1. Mengayak ide cerita imajinasi dari pembaca. 2. Membuat rangkaian peristiwa. 3. Menentukan tema dan struktur cerita imajinasi. 4. Mengembangkan cerita imajinasi. Ya. Hasil dari kelompok 4 kita tempelkan dulu ya, nanti kita lihat sama-sama. Ditempel dulu. Hasilnya ini kita tempel. Nanti kita lihat sama-sama apakah benar. Kita beri nilai. Ya. Boleh duduk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 ke kelompok 3 ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Satu, jelaskan pengertian deklarasi. Ya. Deklarasi adalah suatu barang bukti yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan tutur secara formal. 2. Tuliskan dan jelaskan jenis cerita imajinasi yang digunakan dalam cerita. Cerita imajinasi sesuatu adalah cerita imajinasi yang digunakan tanpa berulang dalam periode satu waktu saja, tanpa menggambarkan masa lalu atau masa depan. 2. Cerita imajinasi waktu sejaman adalah cerita yang menggunakan dua atau lebih waktu yang berbeda. 3. Tuliskan pengertian dari A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Itu hasil dari kelompok 3. Ya, kita tempel dulu, nanti kita lihat sama-sama apakah benar atau salah. Tempel dulu hasilnya.
pengertian teks narasi. Pengertian narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis. 2. Tuliskan dan jelaskan unit cerita imajinasi berdasarkan latar cerita. Cerita imajinasi lintas waktu adalah cerita imajinasi yang menggunakan latar dalam periode suatu waktu saja tanpa menambahkan masa lalu atau masa depan. 2. Cerita imajinasi waktu sejaman adalah cerita yang menggunakan 2 atau lebih waktu yang berbeda. 3. Tuliskan pengertian dari A. Orientasi, B. Kualifikasi, C. Resolusi, D. Produk. Orientasi istilah yang digunakan untuk menjabarkan arah atau fokus suatu hal atau orang. B. Kualifikasi istilah sebuah perusahaan tak diinginkan dari sebuah perusahaan tak diinginkan dari sebuah penyakit. C. Resolusi istilah putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan ataupun tuntutan. 4. Tuliskan dan jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai-nilai yang terkandung adalah nilai moral, nilai etika, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. 5. Tuliskan langkah-langkah dalam menulis cerita imajinasi. Langkah-langkah dalam cerita imajinasi. 1. Penggalan ide cerita imajinasi dari pembaca. 2. Membuat rangkaian peristiwa. 3. Menentukan tema dan judul cerita imajinasi. 4. Mengembangkan cerita imajinasi. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Ya, kita tempel dulu hasilnya kelompok 2. Nanti kita lihat sama-sama. Sekian dari hasil kerja kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 satu lagi, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang dipresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri bernama Kauliah alias untuk jelaskan pengertian deklarasi. Pengertian narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis. 2. Tuliskan dan jelaskan jenis cerita imajinasi berdasarkan latar cerita. 1. Cerita imajinasi lintas waktu adalah cerita imajinasi yang menggunakan latar dalam periode suatu waktu saja tanpa menambahkan masa lalu atau masa depan. 2. Cerita imajinasi waktu sejaman adalah cerita yang menggunakan dua atau lebih waktu yang berbeda. 3. Jelaskan pengertian dari kualifikasi, C. Resolusi, D. Orientasi istilah yang digunakan untuk menjabarkan arah atau fokus suatu hal atau orang. B. Kualifikasi istilah sebuah perusahaan tak diinginkan dari sebuah perusahaan tak diinginkan dari sebuah penyakit. C. Resolusi istilah keputusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan ataupun tuntutan. D.
Dekoda adalah unsur yang terdapat pada cerita yang menentukan amanat atau pesan. 4. Teruskan dan jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai yang terkandung adalah nilai moral, nilai etika, mengembangkan cerita imajinasi. Iya, hasil dari kelompok 1 kita lihat dulu. Kemudian kita lihat hasil diskusinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apakah sama jawabannya? Hah? Beda. Ya, beda ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Yang kita beri nilai untuk kelompok 1 kita beri nilai 90. Kelompok 2 kita beri nilai 100. Kelompok 4 bernilai 100. Kelompok 3 100 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, 4, dan 3. Ya, kemudian kesimpulan kita hari ini yaitu kesimpulannya adalah apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulannya adalah teks narasi tersusun secara menyebutkan waktu atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau khayalan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Ready, tanyakan sebelum refleksi. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Kemudian apakah Ibu menjelaskan materi tadi bisa diterima? Alhamdulillah. Kemudian